adalah masalah kerukunan beragama ini berdasarkan toleransi. Saya tidak tertarik dengan toleransi. Apa artinya toleransi? Toleransi itu untuk wilayah yang sempit antara suami istri. Suaminya tidurnya mendengkur. Nah, perlu toleransi istri. Ya dipeluk aja dulu. Sementara kalau sudah tidur suaminya, silakan Anda pindah ke ranjangnya, kan begitu. Jadi masalah suami istri, tetangga itu toleransi. Tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan keanekaragaman budaya agama kita, ini bukan toleransi yang kita tuntut, tapi adalah kesetaraan. Ya, setuju nggak? Ini persoalannya. Sebab toleransi itu hanya menyembunyikan kebencian kok. Dan terjadinya melalui bargaining, tawar-menawar. Dan nanti di penghujungnya apa yang terjadi? Pihak minoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas. Saya tidak menginginkan ada kelompok masyarakat berhutang budi, tapi kita menjunjung tinggi kesetaraan berdasarkan undang-undang. Nggak ada beda agama, beda suku, beda warna, nggak ada. Siapapun yang bawa KTP Indonesia, ya berlaku undang-undang untuk Indonesia. Jadi siapapun yang bisa beribadah dengan bebas. Semua orang ya bisa mendirikan tempat ibadahnya, semua orang bisa kegiatan, bisa berkumpul sama. Jadi akan lebih indah yang kita usung bukan toleransi, tapi kesetaraan. Jadi tidak ada mayoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas. Dan tidak bisa dihindari bahwa mayoritas itu cenderung perilakunya itu sakara pedewek. Arogansi mayoritas itu selalu terjadi di mana-mana. Di jalan raya saja yang ugal-ugalan sedan apa bus. Kenapa bus? Karena merasa besar. Semua orang merasa besar, itu arogansinya tinggi. Berikan kesetaraan. Jadi termasuk juga undang-undang tentang penistaan agama bagi saya menjadi masalah. Jadi ini penistaan agama ini jangan-jangan ini alat bagi mayoritas untuk menekan minoritas. Bisa terjadi nggak Pak Armando? Undang-undang iya alat yang dipakai oleh mayoritas untuk menekan kelompok minoritas. Dan tidak seimbang akhirnya. Kalau iya kan seperti itu. Kemudian juga ini gara-gara umat Islam meyakini Islam sudah sempurna, itulah yang menyebabkan umat Islam sekarang sudah tidak lagi berpikir. Karena sudah sempurna, selesai. Pak Tato, ketika Anda sudah merasa kaya, masih rajin usaha enggak? Kalau Anda sudah merasa pinter, masih belajar enggak? Nah, umat Islam karena melihat agamanya sudah sempurna berdasarkan firman Tuhan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang semacam itu berakibat umat Islam merasa sudah tidak perlu diperlukan revisi, tidak perlu penyempurnaan, tidak perlu pembekuan ayat-ayat karena sudah sempurna. Malah tidak boleh, harus diimplementasikan secara letterlek apa adanya. Ancamannya kalau orang membuat undang-undang bertentangan dengan hukum Tuhan, maka dia disebut orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul, saksinya hafal semua kan? Ada lagi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika zalimun, betul? Ada lagi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, fasik, zalim, kafir. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian, ketika kerajaan Saudi mengeluarkan undang-undang anti perbudakan, itu pun bukan kesadarannya Saudi memberi perbudakan, bukan, tapi karena dipaksa oleh Amerika. Kalau tidak
bebaskan perbudakan dari Saudi, Amerika tidak akan membantu Saudi, baik ekonomi maupun persenjataan. Akhirnya keluarlah undang-undang larangan perbudak. Itu didemo oleh para ulamanya. Dengan alasan bagaimana raja melarang perbudakan, Islam tidak melarang kok. Oh jadi begitu. Jadi menurut Tuhanmu, manusia itu boleh dijual. Manusia boleh dibeli. Boleh beli perempuan. Ya. Boleh beli perempuan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu tidak mampu kawin dengan perempuan merdeka, 4 nggak kuat ya 1 saja. Kalau nggak bisa, udah beli budak saja. Apa benar Tuhanmu memperbolehkan kamu beli budak perempuan? Lalu kamu pakai, lalu kamu jual lagi, tukar tambah dengan yang lain. Apakah Tuhanmu seperti itu? Di Indonesia juga, Bapak Ade Armando, ketika pemerintah Indonesia membuat undang-undang pernikahan, iya kan, atau undang-undang perkawinan, di situ melarang adanya pemaksaan nikah. Dalam kitab fikihnya, undang-undang Islamnya, anak perempuan yang masih perawan, ya, walinya adalah bapak kandung, itu punya hak paksa, namanya wali mujbir. Suka tidak suka dikawinkan oleh bapaknya, sah. Oleh negara dilarang, didemo kok oleh para kiainya. Bagaimana Pak Harto bisa melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan? Oh jadi perempuan itu manusia bukan sih? Kayak kambing aja dipaksa kawin. Ya seperti itu. Kenapa manusia mereka terjebak semacam itu? Karena mereka meyakini Islam sudah sempurna. Padahal kalimat sempurna yang mereka yakini itu dari salah tafsir juga. Al-yawma akmaltu itu artinya hari ini kusempurnakan. Terjemahnya bukan kusempurnakan. Hari ini kucukupkan. Sudah cukup. Iya kan? Nah, mereka bukti bahwa Islam sebagai sempurna, setelah sempurna, maka setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi yang lain. Khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Karena Islam sudah sempurna, maka inilah nabi terakhir. Setelah itu tidak ada nabi lagi. La nabi ya ba'dah. Oke? Saya jelaskan. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, betul, saya juga meyakini, tapi bukan kesempurnaan, bukan ditutupnya kenabian disebabkan sudah sempurna. Tutupnya kenabian itu adalah usia manusia sudah saatnya disapih. Kalau anak kecil disapih berapa tahun? 2 tahun. Manusia juga ketika sudah saat zaman Nabi Muhammad itu Allah melihat manusia sudah saatnya disapih, tidak perlu menyusu wahyu terus menerus dari langit. Pakai otak dong sekarang waktunya, jangan menunggu wahyu terus. Udah selesai itu mah. Itu maksudnya Khatamul Anbiya wal Mursalin itu bukan sudah sempurna, tapi kedepannya silakan menggunakan akal pikiranmu. Jangan bergantung disusuin dari langit terus. Sampai kapan nantinya? Betul nggak? Nah itulah makanya kita kembali lagi bahwa Nabi terakhir bukan sebagai bukti kesempurnaan Islam, tetapi sebagai cara Allah menyapih manusia bahwa setelah ini jangan berharap akan kami susui lagi dengan wahyu dari langit. Silakan ke depan berpikir dengan otakmu. Terima kasih.